ada Pratiwi Novianti yang akan dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti apa informasinya, ini dia. Belsti, huru-hara dengan Agus Salim hilang begitu saja dari tengah publik. Kini Pratiwi Novianti terlibat kasus penyalahgunaan dana yayasan. Hal itu dibenarkan oleh Gary, mantan ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Kali ini bukan permasalahan ringan yang bisa dianggap sepele, tapi kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Semua itu bukan hanya isapan jempol semata di Belsti. Pasalnya, Gary telah membuat laporan ke polisi. Ya, kalau dari saya sudah melakukan. Sebelum Gary membuat laporan polisi, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan diskusi yang panjang. Mereka ingin memastikan apakah ini dugaan mereka terhadap Novi bisa dibuktikan atau tidak secara hukum. Gary dan tim kuasa hukumnya melaporkan Novi ke polisi setelah menemukan adanya kejanggalan dalam pembelian 1 unit mobil yang diperuntukkan untuk kepentingan yayasan. Oleh sebab itu, saya dan tim kuasa hukum saya melakukan diskusi konsultasi dengan penegak hukum, maka hal tersebut itu kita uji, gitu kan? Karena apakah hal tersebut masuk dalam unsur yang dimaksud 304 atau tidak, gitu kan? Karena memang aliran dananya itu langsung ke bendahara, dari bendahara itu kepada sekretaris, dari sekretaris menurut keterangan bendahara itu ke dealer. Dugaannya kuat juga, gitu kan? Mungkin kalau memang klien bapak dan tim ingin melakukan upaya hukum juga untuk memastikan bahwa tidak ada upaya tersebut, ya silakan aja. Laporan yang dilayangkan pihak Gary bukan tak berdasar di Belsti setelah Gary menjalankan tugasnya saat menjabat sebagai ketua yayasan di bidang audit, menemukan bahwa adanya dugaan penyelewengan dana yayasan. Ia menemukan bahwa mobil tersebut dibeli bukan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dugaan. Jadi semasa saya menjabat sebagai ketua, itu kan memang saya ditugaskan untuk salah satunya untuk audit, gitu kan, baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam melakukan audit secara internal maupun eksternal tersebut, kami memiliki temuan aliran dana yang disebutkan dalam rekening tersebut untuk pembelian kendaraan operasional. Ada notifikasinya. Dan memang dalam penyertaan itu, notifikasi itu yang saya ketahui itu memang diperuntukkan untuk pembelian 1 unit mobil. Makanya kita duga saat itu, saat pada saya menjabat itu, mobil tersebut dibeli bukan atas nama yayasan. Bukan hanya Gary, tapi Poppy selaku orang yang pernah bekerja sebagai bendahara di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini pun turut melaporkan Novi ke polisi. Senada dengan Gary, Poppy mengatakan bahwa mobil yang dibeli itu untuk kepentingan yayasan, bukan atas nama yayasan. Karena memang dari klien saya juga bilang nggak ada satupun kendaraan atas nama yayasan. Selain kejanggalan tersebut, pihak Poppy juga mengatakan adanya dugaan pengancaman dari Novi. Nggak tahu ya itu namanya diancam atau tidak, tapi ada kata-kata bahwa siap-siap akan ada laporan polisi, gitu. Akan ada laporan polisi siap-siap, gitu. Karena kesalahan saya memberikan rekening. Sampai klien saya ini mau memutuskan untuk melaporkan orang terdekat ya sebelumnya, kan, ibu mantan ketua yayasan ini kan orang dekat ibu ya. Yaitu adalah adanya ancaman laporan polisi terhadap klien saya. Maka dari itu klien saya membela diri, salah satunya dengan menjelaskan klarifikasi dan dengan pelaporan polisi ini nantinya. Hanya itu saja Belsti, pihak Poppy juga akan melaporkan Novi dengan undang-undang yang lain. Kira-kira dugaan apa lagi di Belsti? Dari klien saya juga akan melaporkan, tapi juga ditambahkan Pak nanti dengan pasal lain, yaitu di pasal tentang yayasan Pak.
bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bunyinya gini loh, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas. Itu pasal itu.